Semuanya, kembali lagi di channel ini. Pada video kali ini, kita akan membahas topik yang sangat fundamental dalam ilmu ketatanegaraan Indonesia, yaitu Pancasila sebagai ground weight atau dalam istilah ilmiah disebut GRUNROP, yaitu norma dasar yang menjadi pondasi dari seluruh sistem hukum dan kehidupan bernegara. Konsep ini bukan sekedar teori di atas kertas, tetapi benar-benar menentukan bagaimana hukum dibuat, bagaimana kebijakan negara dijalankan, dan bagaimana kita sebagai warga negara hidup berdampingan dalam masyarakat yang majemuk. Apa itu groundwork atau ground norm? Sebelum membahas Pancasila, kita harus memahami konsep ground norm. Asal-usul konsep ground norm. Konsep ini diperkenalkan oleh Hans Kelsen, seorang filsuf hukum Austria, dalam teori hukum murninya Pure Theory of Law. Menurut Kelsen, hukum itu seperti bangunan berlapis. Stufenbau Theory. Lapisan paling bawah adalah peraturan teknis. Yang kedua adalah lapisan tengah adalah konstitusi, dan paling puncak adalah ground norm. Ground norm adalah norma yang tidak dibuat oleh siapapun, tetapi menjadi akar dari semua norma lain. Ciri-ciri ground norm. Yang pertama, norma tertinggi dari seluruh sistem hukum. Yang kedua, bersifat abstrak dan filosofis. Yang ketiga, menjadi dasar legitimasi peraturan-peraturan lainnya. Yang keempat, tidak dapat diganggu-gugat. Yang kelima, menjadi pedoman moral dan hukum bagi negara. Bagaimana Pancasila menjadi ground norm Indonesia? Ditentukan oleh sejarah pembentukan negara. Pancasila lahir dari sejarah panjang. Yang pertama, sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni 1945. Yang kedua, pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni. Yang ketiga, rumusan Panitia 9 dan Piagam Jakarta. Yang keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Saat Indonesia merdeka, Pancasila masuk dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara. Pancasila tidak dapat diubah. Kenapa? Karena terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Maka Pancasila bersifat eternal clause, tidak bisa diamandemen. Ditopang oleh ketetapan negara. Dalam Tabs MPRS nomor 20 MPRS tahun 1966 Tab MPR nomor 3 MPR tahun 2000 disebutkan bahwasanya Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum negara, yang artinya keberlakuan hukum Indonesia bergantung pada Pancasila. Kedudukan Pancasila dalam hierarki hukum. Dalam sistem hukum Indonesia, hierarkinya adalah yang pertama adalah
Pancasila sebagai norma dasar tertinggi. Yang kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, batang tubuh Undang-Undang Dasar 1944. Yang keempat, ketetapan MPR. Yang kelima, undang-undang atau Perpu. Yang keenam, peraturan pemerintah. Yang ketujuh, peraturan presiden. Yang kedelapan, perda provinsi. Yang kesembilan, perda kabupaten atau kota. Semua aturan harus sinkron dengan nilai Pancasila. Jika bertentangan, bisa diuji dan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Penjabaran setiap sila sebagai norma dasar. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Nilai-nilainya, nilai-nilai yang terkandung dalam sila yang pertama adalah iman, yang kedua adalah toleransi, yang ketiga adalah kebebasan beragama, yang keempat ada anti radikalisme. Implementasinya, hak kebebasan beragama yang diatur pada Undang-Undang Dasar Pasal 28E. Larangan memaksa keyakinan kehidupan beragama yang moderat. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai yang terkandung di dalam sila kedua, yang pertama adalah hak asasi manusia, yang kedua adalah anti penyiksaan, yang ketiga adalah persamaan di depan hukum. Implementasinya, ratifikasi instrumen HAM, amandemen Undang-Undang Dasar 1945, bab 10A tentang HAM. Larangan diskriminasi. 3. Sila ketiga adalah Persatuan Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga adalah yang pertama, integritas NKRI, cinta tanah air. Implementasinya, hukum tidak boleh memecah belah. Yang kedua, penanganan konflik SARA. Yang ketiga, larangan gerakan separatis atau anti NKRI. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Nilai yang terkandung dalam sila keempat ini, yang pertama adalah demokrasi, yang kedua ada musyawarah, yang ketiga ada perwakilan, yang keempat ada anti oligarki. Implementasinya, yang pertama pemilu langsung antara DPR, DPD, dan MPR. Yang kedua ada pengambilan kebijakan yang mengutamakan kepentingan rakyat. 5. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai yang terkandung pada sila kelima, yang pertama pemerataan, yang kedua kesejahteraan, yang ketiga anti kemiskinan, yang keempat anti eksploitasi. Implementasi, program jaminan sosial, yang kedua pemerataan pembangunan, yang ketiga kebijakan ekonomi yang pro rakyat. Contoh kasus bagaimana Pancasila dipakai dalam penegakan hukum. Agar lebih konkret, berikut contoh kasus nyatanya. Yang pertama, Undang-Undang ITE diuji oleh MK karena banyak pasal tidak sejalan dengan sila kemanusiaan, hak kebebasan berekspresi. Hasilnya, sebagian pasal direvisi untuk lebih manusiawi. 2. Peraturan daerah yang diskriminatif. Jika ada perda yang mengandung unsur SARA, perda itu dibatalkan karena melanggar sila kedua dan sila ketiga. Yang ketiga, kasus intoleransi agama. Pemerintah dapat membubarkan organisasi yang ingin mengganti ideologi negara karena bertentangan dengan sila ketiga. Pancasila sebagai moral building bangsa. Pancasila bukan hanya norma hukum, tetapi juga norma moral yang artinya menjadi pedoman dalam bermasyarakat, mengatur hubungan antar warga, menjadi etika penyelenggara negara, menjadi nilai dalam budaya politik Indonesia.
Di sisi lain, ada juga tentangan Pancasila di era modern. Beberapa tentangan pada saat ini. Yang pertama, ada radikalisme dan ideologi transnasional. Yang kedua, polarisasi akibat politik dan media sosial. Yang ketiga, krisis moral dan intoleransi. Yang keempat, ketimpangan ekonomi. Yang kelima, hilangnya peran edukasi Pancasila pada generasi muda. Relevansi Pancasila di masa depan. Mengapa Pancasila tetap relevan? Indonesia sangat beragam, butuh dasar pemersatu. Yang kedua, globalisasi memicu masuknya ideologi asing, Pancasila jadi benteng. Yang ketiga, teknologi membuat konflik makin cepat menyebar. Pancasila di sini menjadi filter moral. Yang keempat, sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional Indonesia tetap memerlukan norma dasar yang stabil. Kesimpulannya, Pancasila sebagai groundwork berarti menjadi norma tertinggi dan fondasi hukum negara, menjadi dasar dalam membuat konstitusi dan undang-undang, menjadi pedoman hidup bangsa dan bernegara, menjadi nilai moral bangsa Indonesia, tidak dapat digantikan oleh ideologi manapun. Tanpa Pancasila, Indonesia tidak punya arah, tidak punya pedoman hukum, dan tidak punya identitas. Demikianlah pembahasan lengkap mengenai Pancasila sebagai groundwork atau ground norm. Semoga video ini membantu teman-teman memahami konsep dasar negara kita dengan lebih mendalam. Kalau kamu suka materi seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya, dan jangan lupa ini ada sebuah hiburan. Kiu kiu, cukurukuk, kukru, kukru, empuk jeru, empuk jeru, empuk jeru, kuk. Kau telah pergi jauh untuk selamanya. Oh, sumpah ku mencintaimu, sungguh ku gila karenamu. Sumpah mati hatiku untukmu, tak ada yang lain. Mati rasaku tanpamu, henti nafasku karenamu. Sumpah mati aku
dan dia, selalu tentang dia yang memberikan indahnya cinta untuk ku miliki, menggenggam indahnya sampai waktu hentikan. Mengapa selalu aku yang mengalah? Tak pernahkah kau berpikir sedikit tentang hatiku? Mengapa aku selalu mengalah? Pantaskah hatiku masih bisa bersamamu? Tak terkira di sampingmu adalah hal terindah yang pernah ku inginkan. Tak